pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS harus mengutamakan moralitas. Tidak boleh menggunakan kekerasan oleh senior-senior yang ada di sekolah itu wajib. Artinya pengenalan lingkungan sekolah itu harus berdasarkan moralitas lah. Waktu operasional angkutan batubara yang melintas di sungai masih dipertimbangkan. Dia tidak bertanggung jawab hampir tiap minggu kan kita ketahuan. Itu kan ada tanggung jawab dengan keselamatan jembatan itu ketika ketabrak. Pendengar, itulah di antaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini edisi Rabu 15 Juli 2025 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pendengar, legislatif menekankan masa pengenalan lingkungan sekolah harus mengutamakan moralitas dan tidak ada kekerasan. Menyikapi masa pengenalan lingkungan sekolah yang sudah berlangsung sejak beberapa hari kemarin, Komisi 5 DPD Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan agar semua sekolah atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dapat menjamin sistem berlangsung dengan baik dan bijaksana. Anggota Komisi 5 DPD Provinsi Sumatera Selatan Alwis Gani menyoroti terkait upaya norma yang dapat diterapkan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, salah satunya masalah moralitas dan juga masalah bully yang masih sering terjadi di sekolah. Kamu tidak boleh menggunakan kekerasan oleh senior-senior yang ada di sekolah itu wajib. Artinya pengenalan lingkungan sekolah itu harus berdasarkan moralitas lah, bukan aturan belaka. Artinya kan sudah diatur kalau di dalam permen kan, tidak boleh melanggar hal-hal yang di luar aturan main. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa-siswa yang baru masuk sekolah itu tidak boleh dilakukan bullying oleh kakak-kakak kelasnya. Kan beragam macam dari berbagai SMP, latar belakangnya berbeda-beda, ya sekolah harus menerapkan kesetaraan. Tidak hanya saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS saja, pihak sekolah juga harus menjamin saat sistem belajar mengajar di sekolah sudah berlangsung seperti biasanya, sehingga tidak terjadi bully, kekerasan, hingga perundungan di sekolah tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, Kasih Pendidik dan Peserta Didik Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kabupaten Banyuasin, Sikin, menyampaikan bahwa tema masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun 2025 adalah MPLS Ramah. Konsep ini menekankan terciptanya suasana yang nyaman, aman, dan edukatif bagi siswa baru sejak hari pertama masuk sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin telah mengeluarkan surat edaran resmi yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas sebagai panduan pelaksanaan MPLS. Edaran tersebut disosialisasikan kepada seluruh kepala sekolah dan panitia MPLS agar kegiatan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pendengar, Disdikbud Banyuasin juga telah mengikut sertakan kepala sekolah dan guru dalam kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Tulis, ya kita juga memberikan sosialisasi kepada para kepala sekolah atau tim MPLS yang dibentuk oleh sekolah. Dan sebelum itu juga kita sudah menghadirkan seluruh kepala sekolah, guru untuk mengikuti sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian juga dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Artinya dari sisi persiapan, kemudian hal-hal yang harus dilakukan oleh kepala sekolah secara dini sudah kita lakukan. Jadi kita berikan mereka atau kita kirimkan edaran yang mengacu kepada peraturan menteri terkait dengan pelaksanaan MPLS tahun 2025. Dari sisi pengawasan, pendengar, Sikin menegaskan bahwa tim Dinas Pendidikan telah turun langsung ke sejumlah sekolah dasar dan menengah pada hari pertama MPLS untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai petunjuk teknis. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh koordinator wilayah dan pengawas di setiap kecamatan untuk turut memantau pelaksanaan MPLS. Selanjutnya kita dengarkan seperti apa tanggapan serta harapan masyarakat terkait kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS berikut ini. Kalau aku sebagai wong tua sih sebenarnya
bagus menurut aku MPLS yang ramah lingkungan, terus juga edukatif kan. Kita sebagai wong tua juga jadi tenang ninggal anak, karena kan sekarang banyak nian yo kasus cak bully lah, cak pengeroyokan lah budak-budak ini. Nah, biasanya kan kalau MPLS tuh kegiatannya capek-capek ya, tapi sekarang tidak lagi kujingo lah, ramah lah, edukatif. Nah, jadi kita juga ya sudah tenang be, tenang lepas anaknya sekolah. Terus juga kejingoannya budak-budak ini seneng-seneng bae, nyaman-nyaman itu. Nah, beberapa hari pertama sekolah ini juga lemah. Yo, semoga kayak ke depannya MPLS ini benar-benar mencerminkannya yo semangat dan belajarnya budak-budak ini. Nah, itu baik sih dari aku. Makasih. Saya Yoga Pratama, saya dari Pelaju. Tanggapan saya tentang MPLS Ramah adalah program yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendidik bagi anak-anak. Dengan pendekatan yang ramah dan inklusif tentunya, orang tua dapat merasa tenang karena anak-anak mereka akan beradaptasi dengan baik dan akan merasakan kebahagiaan di sekolah. Saya Anjani dari Kertapati. Menurut saya MPLS yang ramah dan juga edukatif itu penting banget ya. Anak itu jadi nggak takut masuk sekolah, orang tua juga lebih tenang, jadi semua senang. Anaknya bahagia dan juga orang tuanya tuh lega. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan wawancara reporter RRI terkait evaluasi pelaksanaan MPLS dan kaitannya dengan upaya pembentukan karakter siswa baru. Rian Apridani bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri. Baik, mendengar pagi hari ini kita akan berbicara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Pak Adrianus Amri, terkait dengan evaluasi masa MPLS yang sudah berlangsung selama beberapa hari yang lalu. Di tingkat SD dan SMP ini sudah dilakukan, dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana efektivitas dan juga tujuan yang ingin dicapai dalam MPLS pada masa awal pembelajaran sekolah. Pak Amri, sejauh ini seperti apa catatan dari Dinas Pendidikan terkait kegiatan MPLS di sekolah SD dan SMP Kota Palembang, Pak Amri? Terima kasih, dapat kami laporkan untuk MPLS di Kota Palembang tahun 2025 ini sedikit berbeda di tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya itu dilaksanakan 3 hari, namun di tahun 2025 ini berdasarkan instruksi dari Bapak Menteri dilaksanakan dengan durasi 5 hari. Adapun evaluasinya yaitu terkait evaluasi digital, larangan kekerasan, terus juga di tahun ini juga kami sudah melibatkan untuk peran serta orang tua, guru, serta instansi agar lebih aktif memberikan materi pada saat MPLS. Adapun tantangan-tantangan kami pada saat pelaksanaan MPLS di tahun ini, di beberapa sekolah juga masih kehadiran siswanya datang terlambat, dengan juga kebutuhan pemantauan lebih lanjut terhadap inklusivitas serta kepuasan siswa dan orang tua. Kami juga pada tahun ini sangat mengapresiasi pelaksanaan MPLS di seluruh wilayah Kota Palembang, baik SD maupun SMP, sehingga kami juga tetap memberikan penekanan terutama tentang pendidikan karakter. Ada juga kami memasukkan materi senam anak Indonesia hebat, dan yang paling penting untuk kita ketahui itu anak-anak supaya pembinaan anti bullying, sehingga tidak terjadi lagi tindakan kekerasan antar sesama pelajar, guru dan pelajar maupun guru sesama guru. Itu saja. Baik, tadi disebutkan bahwa salah satu fokus utama adalah pembentukan karakter siswa baru di lingkungan SD dan SMP. Sejauh ini seperti apa pantauan kita, Pak Amri, melihat kasus-kasus yang terjadi, kekerasan di sekolah, bullying di sekolah, ataupun juga ancaman narkoba dan juga judi online? Apakah itu masuk dalam materi-materi yang disematkan dalam MPLS kita, Pak? Ya, sangat betul Pak. Kami sangat setuju juga dengan kegiatan tersebut, terutama untuk
kekerasan memang tidak terlalu banyak untuk di Kota Palembang, namun masih ada. Ini kami juga menggandeng pihak-pihak terkait, contoh TNI maupun Polri, untuk memberikan sosialisasi terkait anti kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, judi online dengan narasumber TNI Polri setempat, dan ada juga kepala sekolah bekerja sama dengan polsek setempat atau koramil setempat, sehingga mempermudah pihak sekolah memberikan materi terkait anti kenakalan remaja tersebut. Baik, lalu ke depan seperti apa tindak lanjutnya Pak Amri yang ditunggu oleh sebagian besar orang tua, juga bagaimana sekolah juga bisa lebih kuat, tidak hanya memberikan pendidikan akademis tapi juga memberikan pendidikan karakter. Setelah MPLS ini, apakah masih ada materi-materi lain dalam bentuk pembelajaran di luar akademik seperti itu Pak di sekolah yang bisa dilakukan kepada para siswa? Ya, untuk di tahun ini untuk pelaksanaan MPLS selama 5 hari sudah cukup. Dilanjutkan setelah MPLS ini para siswa baik SD maupun SMP langsung menerima materi akademik secara formal, dan kami juga mengharapkan pelaksanaan MPLS tahun ini yang menurut kami sudah berjalan cukup baik ini dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Namun kami juga tetap akan berinovasi maupun lebih berkreasi lagi, sehingga masa perkenalan lapangan sekolah ini bagi siswa itu sangat bermanfaat, tidak hanya seremoni dan tidak hanya sekedar formalitas semata, namun juga menjadikan tonggak awal bagi para siswa baru untuk lebih mengenal lagi dan lebih giat lagi belajar di sekolahnya masing-masing. Baik, Pak Amri, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI pada pagi hari ini. Selamat ya, sama-sama. Selamat bertugas, salam sehat Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih mempertimbangkan waktu operasional angkutan batubara yang melintas di Sungai Musi diperpanjang hingga 24 jam. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih mempertimbangkan pengajuan perusahaan batubara untuk melintas di jalur Sungai Musi. Pengajuan tersebut berupa penambahan waktu angkutan operasional dari 12 jam menjadi 24 jam. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan Ari Narsa mengatakan pemerintah daerah telah menerima pengajuan dari sekitar 40 perusahaan batubara terkait penambahan waktu angkutan operasional di sungai. Namun, belum disepakati persyaratan yang diajukan pemerintah dengan perusahaan tersebut terkait tanggung jawab keamanan jembatan. Menurut Ari Narsa, hampir setiap minggu angkutan batubara yang berada di Sungai Musi menabrak jembatan, tidak terkecuali jembatan Ampera yang beberapa kali juga menjadi sasaran tabrakan dari angkutan batubara. Selain itu, Ari Narsa menegaskan perusahaan juga harus memberikan kontribusi PAD, terutama pada daerah yang sungainya dilintasi angkutan batubara. Mereka harus bertanggung jawab terhadap keamanan jembatan ini, itu baik. PTPA itu tidak banyak, keseluruhan yang nganukan ini. Ketika ya banyak, ada 40-an itu. 40-an perusahaan batu termasuk PTPA Pak ya? Iya, jangan baik ketika nombor dia tidak bertanggung jawab. Hampir tiap minggu kan? Kita setapan. Iya, timbangkan itu. Yang penting kan ada tanggung jawab dengan keselamatan jembatan itu. Ketika ketabrak, siapa yang hampir tiap minggu kan? Nggak, yang utama untuk jembatan Ampera itu kan. Ya kita sudah tuh, ya mereka ya harus juga ada kontribusi ke pemerintah daerah, dalam ini baik pemerintah kota, ya minimum PAD. Kepala Dinas Perhubungan Ari Narsa menegaskan jika perusahaan tersebut siap bertanggung jawab keamanan dan keselamatan, tidak menutup kemungkinan waktu operasional angkutan batubara akan berubah menjadi 24 jam. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, DPRD Sumatera Selatan menilai opsi pengangkutan batubara dari provinsi ini menuju Lampung melalui jalur darat sudah tidak memungkinkan lagi. Ketua Komisi 4 DPRD Sumatera Selatan, M. Yansuri, mengatakan alur Sungai Musi saat ini hanya diperbolehkan untuk angkutan batubara selama 12 jam. Namun pihaknya mendorong agar peraturan daerah yang mengatur hal tersebut dapat direvisi agar jam operasional diperpanjang menjadi 24 jam. Selain karena jalur darat belum memiliki jalan khusus, juga karena pada 2016
batubara di Sumsel tidak boleh lagi berproduksi sehingga perlu dimaksimalkan pemanfaatannya. Politisi Partai Golkar ini menambahkan meskipun industri batubara akan mengalami penurunan dalam beberapa dekade ke depan, komoditas ini masih menjadi andalan bagi Sumatera Selatan. Dari lokasi ke Ampera? Ya, sampai Ampera. Dari dalam sana sampai ke Ampera. Ampera itu provinsi. Muaro itu, dari Ampera sampai ke Muaro. Muaro itu Tanjung Api-Api, Pak ya? Ke laut lah. Muaro ke laut. Bangka. Yang tadinya 8 jam. Tadinya 15 jam. 12 jam. Udah disetujui. Sekarang kan dipinta 24 jam. Dengan pertimbangan kita kan kita sampaikan kalau itu bisa di 24 jam. Tapi harus memenuhi persyaratan. Perlindungan tiang-tiang jembatan itu bukan cuma Ampera yang dilalui, kan 5 jembatan sama jembatan. Itu derap itu naik turunnya air kan harus memenuhi persyaratan pengamanan itu kan. Sedangkan siang baru 12 jam lagi lah banyak nombor, apalagi dia malam 24 jam. Cadangan batubara akan habis dalam kurun waktu 35 tahun mendatang akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan industri pertambangan. Menurut Yan Suri, cadangan batubara di Sumsel masih banyak, namun regulasi dunia sudah mengarah pada pembatasan eksploitasi sumber daya fosil. Oleh karena itu, strategi pemanfaatan batubara harus dirancang dengan cermat agar transisi ke sumber energi lain dapat berjalan lancar. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, kami sampaikan informasi lainnya. Pemerintah Kota Palembang telah membagikan 39.000 seragam sekolah gratis untuk siswa kelas 1 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada Senin 14 Juli 2025. Tahun ajaran baru 2025-2026 disambut dengan senyum lega ribuan siswa dan orang tua di Kota Palembang. Pemerintah kota membagikan 39.099 seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP negeri sebagai bagian dari upaya pemerintah akses pendidikan. Pembagian dilakukan serentak dan dipusatkan di SD Negeri 200 Palembang, menandai dimulainya program secara luas di 249 SD dan 61 SMP negeri sekota Palembang. Dari jumlah tersebut sebanyak 19.077 seragam dibagikan untuk siswa kelas 1 SD dan 19.392 lainnya untuk siswa kelas 1 SMP. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap anak di Palembang bisa mulai sekolah dengan semangat tanpa terbebani soal seragam. Dan ke depan secara bertahap saya juga dari Dinas Pendidikan akan menambah lagi satu seragam yaitu pramuka. Terus ini secara bertahap kita sesuai dengan komitmen kami kita kasih seragam sekolah secara gratis. Pada hari ini kita bagikan seragam merah dan putih. Program ini disambut antusias oleh orang tua siswa seperti Nopi Ariani, salah seorang wali murid, mengaku terbantu dengan adanya bantuan seragam tersebut. Dirinya sangat senang dan meringankan beban orang tua. Apalagi sekarang kebutuhan sekolah makin banyak dan diharapkan program tersebut dapat berlanjut. Melalui langkah ini, pemerintah Kota Palembang tak hanya mengurangi beban orang tua tetapi juga memperkuat semangat belajar para siswa di awal tahun ajaran yang baru. Lamsihar Silitonga melaporkan. Selanjutnya pendengar, informasi lainnya adalah pemerintah kota
berupaya mewujudkan wilayah dan kota yang terang benderang dengan memperbaiki puluhan lampu jalan rusak. Pemerintah Kota Palembang terus mempercepat perbaikan lampu jalan di berbagai wilayah. Dalam sehari setidaknya 30 titik lampu jalan berhasil diperbaiki demi mendukung program Palembang Terang Benderang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Agus Supriyanto mengatakan perbaikan dilakukan sesuai visi wali kota dan wakil wali kota yang menargetkan seluruh kawasan kota menjadi lebih aman dan nyaman pada malam hari. Setiap hari Dishub menerima 30 hingga 50 laporan perbaikan lampu dari masyarakat. Dari total sekitar 54.000 titik lampu di Palembang, perbaikan terus dilakukan secara bertahap. Kalau persentase, jadi kita sekarang sudah kita ganti ya, rata-rata kita sudah menggunakan LED dan ke depan ada program Pak Wali tentunya dengan solar cell. Per hari kira-kira 30 sampai 50 titik kita layani. Total kita ada 54.000. Agus menambahkan pemerintah kota mulai menggunakan lampu jenis LED untuk menghemat energi. Kedepannya lampu solar cell juga akan dipasang secara bertahap di seluruh wilayah Kota Palembang. Pendengar, karyawan PT UMKJP Indra Winarko yang dilaporkan hilang di kawasan hutan Desa Taja Indah, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi selamat Selasa 15 Juli 2025 pagi. Kepala Kantor SAR Palembang, Raymond Konstantin, membenarkan penemuan tersebut dalam keadaan selamat. Dalam operasi pencarian, Kantor SAR Palembang membagi tim menjadi 2 Search and Rescue Unit atau SRU. Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil pada hari kedua pencarian sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini bermula pada Senin 14 Juli 2025 sekitar pukul 16:10 saat itu korban tengah bertugas di pos checker untuk mencatat keluar masuk kendaraan ritasi unit ADT di area tambang. Namun secara tiba-tiba korban melompat dari tempat duduknya dan berlari ke arah hutan, disaksikan oleh pengawas, operator, dan karyawan lainnya. Pengawas sempat mengejar untuk menanyakan penyebab tindakan tersebut, namun korban tidak menjawab dan terus berlari hingga hilang. Pendengar, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Polda Sumsel, memastikan distribusi besar di wilayah setempat masih aman terkait adanya laporan Menteri Pertanian ke Satgas Pangan Polri mengenai beredarnya beras premium oplosan di sejumlah daerah tanah. Kepolisian Daerah Polda Sumatera Selatan memastikan distribusi beras di wilayah setempat masih aman terkait adanya laporan Menteri Pertanian ke Satgas Pangan Polri mengenai beredarnya beras premium oplosan di sejumlah daerah di tanah air. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Muin Wijaya di Palembang mengatakan pihaknya memastikan distribusi beras di provinsi ini masih berada dalam kendali yang aman dan tidak ditemukan indikasi penipuan massal terhadap konsumen. Nandang menjelaskan dalam mengantisipasi peredaran beras premium oplosan, Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda telah menerima petunjuk dan arahan dari Bareskrim untuk memperketat pengawasan di wilayah masing-masing. Polda Sumatera Selatan juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi beras dengan takaran tidak sesuai atau kualitas di bawah standar. Dari Krimsus bekerja sama dengan dinas terkait melakukan pemantauan langsungnya lapangan dan juga memang ini berdasarkan arahan dari Mabes Polri kepada jajaran wilayah khusus Polda Sumsel. Kita mendapatkan arahan untuk melakukan pemantauan ketat terhadap ketersediaan beras ya, dalam hal apakah memenuhi standar atau tidak ada oplosan di wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian setelah itu kita juga meneruskan kepada jajaran Polres untuk menindaklanjuti hal yang sama. Sebelumnya, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti laporan Kementerian Pertanian Kementan terkait laporan dugaan adanya 212 produsen beras nakal. Tindak lanjut itu dengan memeriksa 4 produsen beras pada Kamis 10 Juli sebagai langkah penyelidikan. 4 produsen beras itu berinisial WG, PSTJ, BPR, dan SUL. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya legislatif menekankan masa pengenalan lingkungan sekolah harus mengutamakan moralitas dan tidak ada kekerasan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih mempertimbangkan waktu operasional angkutan batubara yang melintas di Sungai Musi diperpanjang hingga 24 jam. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Saya Tata Edins, RRI terus mengudara untuk Indonesia.